Masih mending waktu itu gua ngelaporin itu pasal perzinahan. Menjawab sih ini kalau dari Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang Kasihan Bintang itu tidak layak bahwa kakak-kakaknya enak lah. Bapaknya ngapain? Istri orang udah diambil. Sekarang mau ngambil istri harta orang lagi. Di mana harga dirinya? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Sebelum kita memulai video ini, kita pengen sedikit mempromosikan buat mendukung kemajuan channel ini. Dan ya, mensupport kalian juga biar kalian makin cerah teman-teman. Aku suka banget namanya pakai dari Vaseline ya. Soalnya dia teksturnya itu dingin banget dan fungsinya ya buat mencerahkan kulit kalian teman-teman. Mungkin teman-teman yang pengen beli langsung aja ke bawah video ini, dan pengen detailnya biar gak kelamaan langsung aja baca di bawah video ini ya. Kalau misalnya nggak di bawah video, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah video ini karena suka banget nih dihapus ya. Yaudah, kita bakal bahas soal kasus Sule. Baru-baru ini kasus Sule ini itu viral lagi teman-teman. Setelah aku cari tahu ini kasus sebenarnya udah lama banget, dan ya viral itu sampai sekarang berarti sudah dari tahun 2017, dan akhirnya itu naik lagi di tahun 2026 setelah ada tuntutan dari sosok Teddy ke Sule masalah harta gono gini. Mungkin buat teman-teman yang belum ngikutin atau pengen baru tahu dan ngikutin kasus ini, mari aku jelasin awal mulanya biar kalian paham seputar kasus artis yang lagi viral saat ini. Yaudah, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kasus yang sedang viral di video ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita masuk ke awal mula kasus ini ya, biar kalian paham nih, gak tiba-tiba aku langsung nge-reaction kasusnya udah sampai mana nih. Nanti kita di akhir kasusnya udah berjalan sampai mana gitu ya. Oke, jadi awal mulanya itu Sule itu menikah dengan sosok Lina Jubaidah. Oke, punya 4 orang anak. Yang kalian tahu sekarang yang terkenal ada Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Fedilah, dan Ferdian Ariansa. Mereka itu bercerai sekitar tahun 2017. Setelah itu, Lina menikah lagi dengan sosok Teddy Perdiana dan punya 1 anak perempuan bernama Bintang. Dari pernikahan Lina dan Teddy. Di sini belum ada konflik nih. Masuk kita ke bagian kedua. Mulai ada konfliknya. Di sini Lina Jubaidah itu telah berpulang pada awal Januari 2020. Setelah itu muncullah persoalan warisan atau harta peninggalan Lina, termasuk aset seperti rumah, kos-kosan, properti di Bandung, uang, perhiasan, safety box, dan lain-lain. Anak-anak Sule, terutama Rizky Febian, mengeklaim sebagai harta itu milik mereka sebagai ahli waris dari ibu mereka. Nah, Teddy sebagai suami kedua Lina juga mengeklaim hak atas warisan untuk dirinya dan anaknya Bintang. Ini jadi awal perseteruan karena ada tuduhan aset hilang atau raib. Misalnya uang 5 miliar untuk Rizky Febian, perhiasan, dokumen penting, ini safety box kosong dan lain-lain ya. Jadi uang itu yang harusnya ada di safety box hilang kemana gitu. Nah, itu udah bergulir tuh kasusnya ya. Akhirnya sosok Rizky Febian ini melaporkan Teddy ke polisi atas dugaan penggelapan aset, termasuk mobil dan harta lain-lain. Asetnya hilang gitu kan. Nah, Teddy itu terseret kasus penggelapan. Akhirnya divonis lah penjerong sekitar 2 tahun. Tapi jalanin cuma 1 tahun 4 bulan. Dan akhirnya bebas pada Mei 2024. Bebas dengan bersyarat. Selama ini Sule lebih banyak diam dan menahan emosi meski ada upaya damai yang gagal. Oke, sekarang kita masuk ke tahun 2026 nih. Yang tahun ini kasusnya udah berjalan sampai saat ini. Kita lihat. Teddy mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk anaknya Bintang ke Pengadilan Agama Bandung sejak tanggal 1 Desember 2025. Gugatan ini menyeret nama Sule, anak-anaknya Rizky Febian, Putri Delina, dan lain-lain, dan keluarganya Lina sebagai termohon. Ini memicu Sule akhirnya angkat bicara keras setelah 6 tahun diam. Sule sindir Teddy. Misalnya istri orang sudah diambil, sekarang mau ambil harta orang. Dan tanya keberadaan aset hilang.
sebut Teddy nggak malu. Sule ungkit masa lalu perselingkuhan Lina dan Teddy, tuding aset raib sejak Lina menikah lagi dengan Teddy, dan siap hadapi proses hukum demi lindungin hak anak-anaknya. Teddy melalui kuasa hukum bilang ini hanya untuk legalitas hak Bintang sebagai ahli waris, bukan langsung tuntut harta dan tunggu mediasi. Tapi publik banyak berpihak ke Sule, hujatan Teddy, dan kasus ini ramai di medsos, YouTube, serta berita hiburan. Ya, kalian udah paham? Nah, kita dengerin dari pernyataan Sule nih. Ya gimana, nggak sakit hati ya? Sedikit aku berikan statement ya. Jujur aja udah diselingkuhin, itu hanya dugaan ya. Perselingkuhan itu di tahun 2016 gitu ya. Terus, cukup-cukup minta warisan ya. Loh, udah ngambil istri orang. Hartanya juga pengen diambil. Nggak lengkap tanpa harta gitu ya berarti ngambilnya. Ini berdasarkan dugaan ya. Oke. Karena dia menikah kan bukan setelah bercerai dengan saya. Berarti tujuan dia apa? Menikahi, mendekati almarhum tujuannya apa? Mungkin dia berpikir menikahi dia itu mendapatkan gonogini dan mungkin setengahnya harta saya bisa buat dia. Lagian gonogini juga kan kalau hasil dari perselingkuhan tidak dapat apa-apa. Wow. Masih mending waktu itu gua ngelaporin itu pasal perzinahan. Tobat, udah bertobat sebelum nanti azab datang udah. Azab datang udah. Di Septibok itu semuanya ada. Secara tertulis di sini bahwa menyerahkan. Nah, itu dia juga punya kunci gandanya. Setelah diambil ada beberapa yang nggak ada. Masa iya pengacara, saya nanyain sama pengacara, Pak ini kok nggak ada? Masa iya pengacara ngambil surat rumah buat apa? Apakah ini sebuah trik bahwa dia minta ditetapkan ahli waris dan mungkin ini sebagiannya udah nggak ada mungkin supaya jadi win-win solution? Makanya ngobrol, makanya pas sidang, makanya ngobrol, makanya pas sidang. Takut, apa gimana? Karena Pak Bayuni, pengacara saya itu tahu semuanya. Dan itu akan dibeberkan di persidangan kepada hakim, majelis hakim. Dan kita akan lanjut terus. Bukan tidak mau membiayai. Kan bukan berarti Putri juga tidak ngasih. Gitu loh. Dari zaman kecil, dari diurus Pak Ecet. Kenapa waktu itu diurus sama Pak Ecet, terus biaya terus dari Putri, dari Aiki ada terus. Jangan mengelak gitu. Jangan bilang tidak membiayai. Jangan mengelak gitu. Jangan bilang tidak membiayai. Kalau tidak sanggup mengurus, ya udah kasih ke Putri. Kalau tidak sanggup mengurus, ya udah kasih ke Putri. Jauh dari tudingan menghindar, Rizky Febian justru dikabarkan sangat ingin berhadapan. Kita ambil poin dari Sule aja ya. Kalian lihat seberapa keselnya Sule ya. Sekarang ya mungkin apakah dendam dia coba menundut kepada pengadilan agama. Seharusnya dia kan udah punya anak nih yang namanya Bintang. Harusnya dia nafkahin dulu lah ya. Masalah ada atau enggaknya ya balik lagi gitu kan. Kewajiban nafkahin ada di sosok Teddy karena dia seorang ayah, malah memperjuangi harta mantan istri. Nah, ini dia sekarang hasil mediasi Iki Sule dengan Teddy Pardiana. Akhirnya Teddy kan menempuh jalur hukum gitu kan. Kita lihat videonya. Gimana Kang mediasinya Kang? Masih ada tadi agenda mediasinya pertemuan dulu ya. Kan kasihan tuh tadi kalau kalian lihat, kalian merhatiin tadi anak kecil kan anaknya jadi kebawa-bawa kasusnya gitu kan. Masa anak kecil diajak ke tempat pengadilan kayak gini ya. Kang Teddy langsung dengan Rizky bahwa ya tadi kan sedikit mencair ya suasananya, istilahnya nggak ada gimana jadi ya tetaplah kalau silaturahmi mereka jalan. Aman. Berarti untuk komunikasi juga masih aman ya sama aman. Pihak Kang Sule? Komunikasi nggak ada masalah sih sebetulnya. Cuman kalau Kang tadi lebih seringnya WA-nya dengan Putri bukan ke Rizky, mungkin karena Rizky sibuk ya. Dia sudah mengakui bahwa Bintang itu memang sebagai ahli waris dari almarhum. Ini jadi titik terang buat Teddy sendiri atau gimana? Kalau secara ini kita kembali lagi kepada pengadilan, nanti majelis hakim yang memutus. Kami tadi tidak sedikit pun membahas mengenai objek warisan, tidak ada. Jadi lebih ke penetapan ahli waris. Kalau Rizky bilangnya gini, kalau memang nanti ada haknya ya memang nggak akan ditahan-tahan kalau memang ada haknya.
harta yang dihilangkan oleh Teddy gimana tanggapannya? Oh, Wow. nah itu saya nggak tahu ya, maksudnya hartanya harta apa. Kalau memang ada ya silahkan buktikan bahwa itu harta dari titipan atau harta dari mana, ya silahkan buktikan aja. Yang pasti kalau Teddy sih nggak ada yang merasa dititipkan hartanya ke dia. Nggak ada. Ada pembahasan yang soal Nah itu harus ditanggungjawabin teman-teman. Harta yang dihilangkan ya, harusnya diganti dulu tuh hartanya ya. Oke. terkait 5M itu nggak? Oh nggak ada. Tadi nggak dibahas. Memang nggak ada pembahasan itu juga sih. Katanya Bintang itu sempat dititipkan sama orang-orang itu Oh, gimana? ya, yang memang dititipkan ya wajar lah. Dia kan waktu itu ada proses hukum juga kan, ditahan ya makanya titipin gitu. Oh, tapi untuk sejauh ini mungkin kalau dari Kalau Kang Tedinya bukannya, maksudnya kalau bebas, kondisi bebas ya, nggak ada ditahan atau apa, pasti Bintang dengan bapaknya kemana-mana, nggak pernah lepas itu. Yuk kita lihat respon dari Rizky Febian ya. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini padahal sayanya juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, Nah. nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau enggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga bilang ya, Apa jangan-jangan dugaan aku dendam nih Om Teddy nih ya. Soalnya pernah ngelaporin si Om Teddy gitu kan. kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada. Ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini, kalau dari Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya, tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau nggak bisa tahu lah, mencari tahu maknanya seperti apa. Yang penting mas sekarang mah aku pengen kelar semuanya. Kalau memang misalkan semuanya sudah bisa jelas semuanya, Oke, kita ngomongin Bintang ya. Bintang tuh dijadiin alat atau tidak? Ini sorry ku potong dulu. Kalau kalian lihat teman-teman, aku juga bingung kenapa Teddy tuh ribut banget soal harta warisan. Sedangkan Bintang sendiri itu masih umurnya 6 tahun nih. Anak dari Teddy Pridayana dan Madiang Lina Jubaida, yaitu Bintang, saat ini berusia 6 tahun per Januari 2026. Kalian bisa lihat itu masih 6 tahun. Belum ngerti soal uang, harta, segala macam teman-teman ya. Ini kan berdasarkan keyakinan aku, kayaknya Teddy ini dendam deh. Pernah dilaporin ya, sampai pernah dipenjerong kan 1 tahun. Begitu bebas, langsung dia bergerak ya. Lanjut. mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya ya Pak Iya, ya. betul. Jadi udah, saya pengen beres lah semuanya. Saya juga kan punya anak, saya punya istri. Kalau saya masih suami bertanggung jawab, saya harus menafkahin. Saya mandiri gitu, saya udah nggak minta sama orang tua, saya nggak minta kemana-mana. Jadi kalau saya sampai sekarang tetap ini aja, habis dari sini saya harus manggung dan yang lainnya buat membesarkan anak saya dan istri saya gitu sih. Tapi kamu sama Putri itu sebenarnya sangat perhatian ya sama Dede Bintang. Betul, karena gini logikanya, untuk apa kita mengumbar-umbar sesuatu hal kebaikan, apalagi untuk ngurus Dede Bintang, terus kita kasih tahu ke orang-orang untuk apa gitu. Dan memang kalau memang itu jadi sebuah kewajiban kita sebagai kakak-kakaknya, dan terbukti kok Putri setiap bulannya selalu ngasih kabar ke mereka. Waktu lebaran aku juga nggak perlu aku bahas, aku kasih tahu aku ngasih apa gitu. Tanpa harus seperti itu juga. Dede Bintangnya juga tahu sendiri, dia yang selalu ngelihat Putri, dia ada selalu video call sama aku walaupun aku nggak bisa ke sana. Jadi berbagai hal sudah kita lakukan kok sebenarnya. Bahkan Pak Teddy-nya juga selalu ngechat Putri untuk minta A, minta B dengan katanya buat kebutuhan Dede Bintang, dan Putri selalu ngasih kok. Terus tujuan Teddy apa nih? Soalnya hubungan Bintang dengan kakak-kakaknya baik tuh, dikonfirmasi. Lebaran aja masih komunikasi segala macem ya. Bintang mah nggak ada dosa bagi saya sebagai manusia gitu loh. Mungkin akan diurus sama Putri kalau memang tidak bisa membiayai. Ada banyak orang netizen yang bilang kasihan Bintang itu tidak layak, bahwa kakak-kakaknya enak lah. Bapaknya ngapain? Ya, Jangan berpikir begitulah. Karena mungkin tuh orang-orang tidak tahu historinya seperti apa gitu loh. Kalau memang tidak layak Bintang diperlakukan, ya kenapa tidak diserahkan sama Putri saja? Biar Putri yang mengurus. Toh gue juga membuka hati kok untuk mengurus anak itu secara manusia ya, gitu loh. Boleh gitu. Serahkan saja gitu. Mau ngambil apa lagi gitu. Istri orang udah diambil. Sekarang mau ngambil istri harta orang lagi.
Di mana harga dirinya? Kalau gue mah nggak masalah, gue udah ikhlasin semua gitu loh. Gue udah ikhlas dengan semuanya gitu. Udah itu masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kan secara tidak langsung dia menggebu-gebu untuk memperjuangkan anaknya, kan itu mengungkit luka lama dong. Iya dong. Gue tuh diem gitu loh. Dulu tuh diem bukan karena takut gitu. Bukan karena takut. Itu loh. Karena ngapain sih gitu loh hal gini gitu. Ntar aib lu gue tuh udah menutupi gitu loh. Ya kan secara persidangan juga harus tahu historinya kayak seperti apa gitu. Kalau dia dengan pengacaranya mempertahankan bahwa itu mobilnya itu udah menjadi hak milik ketika sudah menikah, sedangkan itu mobil punya Iki, tuh, akhirnya kan tidak berbukti. Kalau lihat historinya, Ya, dipidana ya berarti berarti. kalau begitu perampasan aset dong. Itu maksudnya. Iya dong. Gitu. Kenapa dia nggak ingat ke situ? Gak kapok ya Om Teddy dia. Dan ya emang bener kata Kang Sule, menurut aku itu bukan urusannya Kang Sule gitu soal Bintang. Kalau Bintang pengen hidup enak ya biar nanti diurus sama si Putri gitu kan, tinggal bareng. Ya masa mau Teddy mau ikut sama si Putri, kacau juga dah itu. Pengen diurusin juga ya kerja sih lebih tepat kalau kata netizen ya. Aduh, next. Jadi salut sih sama Om Sule ya, sabar banget ngadepin si Teddy ini. Jadi si Teddy ini sekarang lagi menuntut hak warisnya Bintang, anaknya dia sama Lina almarhumah. Bener kata Sule, kalau Bintang mau warisan ya dari bapaknya lah, bukan justru mengincar harta dari masa lalu. Apalagi warisan harta dari ibunya itu kan dari suami sebelumnya. Nah faktanya si Teddy dan Lina ini nikah siri ketika masih dalam ikatan pernikahan sama Om Sule. Dan Kang Sule bilang sebenarnya saat itu bisa aja dilaporin sebagai kasus perzinahan, tapi kan dia memilih tidak karena menutup aib ini. Dan menurut hukum misalnya nih pisahnya karena perzinahan, harusnya tuh nggak dapat harta gono gini. Tapi karena lagi-lagi dia ngelihat Lina ini adalah sosok mama dari anak-anak, dia masih menghargai itu, jadi dikasih harta gono gini. Nah, harta gono gini ini nih yang dikatakan katanya ini adalah haknya Bintang, anaknya dia. Kan lucu ya, masa uangnya Kang Sule tapi Kang Sule yang dilaporin. Dan Kang Sule bilang kalau begini berarti kita perang aja di pengadilan. Setuju banget sih. Dia bener kata Kang Sule, kalau masalah hak warisnya Bintang itu urusan ayah kandungnya lah. Masalah biaya pendidikan tuh urusan ayah kandungnya. Tapi urusan nanti Bintang itu dapat atau enggaknya, yaitu kebijakan dari kakak-kakaknya. Tapi tidak ada kewajiban kakak-kakaknya yang mengurus. Sesabar-sabarnya orang, sebaik-baiknya orang, kalau ditekan yang ngelawan juga. Ya, lihat ya. Inilah intinya sih seperti ini ya. Intinya saudara seibu itu tidak ada hak apa-apa kecuali saudara seayah. Sampai kapanpun punya hak karena darah ayah lebih kuat. Mohon maaf, setahu saya seperti itu. Kalau Bintang sudah besar baru dikasih warisan. Kalau sekarang dikasih habis. Iya kak, anak kecil toh mentok ngabisin buat apa sih? Ya tapi gimana menurut teman-teman ya? Ini buat jadi bahan diskusi di kolom komentar teman-teman. Ya aku mau undur dulu kalau ada salah kata, salah pengucapan, salah ekspresi dan kesalahan informasi, mohon maaf dan tolong dikoreksi teman-teman ya. Cari lagi untuk informasi yang lebih valid ke sosial, ke media yang lebih terpercaya karena aku dapat juga dari sosial media ya. Mohon maaf. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.